Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa yang kita baca tadi, Tuhan sedang menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Orang lumpuh ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya punya keinginan, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga dia hanya memohon, dia hanya berteriak, "Tuhan, tolong aku, sembuhkan aku." Dan ketika Tuhan ada di sekitar tempat itu, ada banyak orang yang sedang mendengar Tuhan mengajar di satu tempat di dalam rumah itu. Rumah itu begitu penuh, bahkan sampai di depan pintu pun orang tidak bisa masuk, apalagi orang yang sedang sakit lumpuh ini. Tetapi di antara orang yang banyak tadi, saudara, ada orang-orang yang punya kepedulian terhadap orang yang sedang sakit ini. Dia tahu bahwa dia ingin sembuh, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk dia mendekat kepada Tuhan Yesus. Lalu orang-orang ini mengusungnya, membawanya, dan ingin mendekat masuk dalam rumah di mana Tuhan Yesus mengajar. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mereka ada 4 orang ini yang punya semangat luar biasa, ingin menolong orang yang sakit lumpuh ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang lumpuh ini butuh pertolongan. Dia butuh dekat dengan Tuhan supaya Tuhan menjamah dan menjadikan dia sembuh. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama adalah iman yang menghasilkan mujizat. Orang lumpuh ini memiliki iman, keyakinan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Tapi imannya ini tidak cukup dia miliki, dia hanya rasakan, lalu kemudian dia pikirkan. Dia harus dekat, Tuhan Yesus harus tahu bahwa dia butuh pertolongan. Tetapi karena keterbatasannya itu, dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dia butuh orang lain. Dan puji Tuhan, Tuhan menyediakan orang-orang yang punya kepedulian. Mukjizat terjadi, tidak hanya mengandalkan iman orang yang lumpuh saja. Tapi pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama yang ternyata mukjizat itu bisa terjadi karena pengaruh orang lain, iman orang lain yang ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Dan di ayat-ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar beberapa hal bagaimana iman itu bekerja sama satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan mukjizat. Yang pertama adalah iman dan kepedulian dari 4 orang yang punya rasa kasihan, kepedulian, tidak hanya simpati, rasa kasihan, tetapi juga empati, tindakan iman itu sendiri. Di ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Orang lumpuh ini punya iman.
tetapi imannya hanya berhenti pada satu keinginan, karena dia tidak punya kemampuan untuk datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada 4 orang yang punya hati untuk menolong orang yang sakit lumpuh, dan dia berusaha keras untuk bisa membawa orang yang lumpuh ini untuk datang dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi, karena begitu banyaknya orang yang mengelilingi Tuhan Yesus bahkan memenuhi rumah itu, maka untuk masuk saja tidak bisa. Begitu banyak orang yang mendengar firman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga orang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang ini tidak masuk dalam rumah itu. Jadi yang pertama adalah kita lihat ada iman dan kepedulian dari 4 orang yang punya hati untuk menolong si lumpuh ini. Tetapi mereka berhenti hanya di depan pintu dan tidak bisa melakukan apa-apa. Mari kita lihat yang kedua, di ayat yang keempat, ada 4 orang yang memang betul-betul mereka tidak hanya punya rasa kepedulian, mereka punya semangat dan mereka tidak gampang putus asa. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada jalan untuk mereka masuk membawa orang yang sakit ini, mereka tidak kemudian menaruh orang yang sakit ini kemudian mereka tinggal pergi. Enggak. Tapi mari kita lihat di ayat yang keempat. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Perhatikan. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Iman tidak hanya masalah hati, kepercayaan, semangat, tapi iman juga berbicara bagaimana rasa percaya itu dibarengi dengan rasa yang tidak gampang putus asa. 4 orang ini punya hati untuk menolong orang yang lumpuh ini. Mereka tidak hanya berhenti di tengah jalan ketika mereka tidak ada jalan untuk mereka masuk, lalu kemudian mereka putus asa membiarkan orang yang lumpuh itu tetap sakit. Tapi mereka berusaha keras, kemudian mereka naik ke atap dan membuka atap itu untuk bisa menurunkan orang yang lumpuh itu supaya memperoleh kesembuhan yang dari Tuhan. Luar biasa. Kerjasama yang luar biasa 4 orang ini. 1 orang yang sakit yang memiliki iman dan ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan orang-orang di sekitarnya. Dan kita lihat ayat yang keempat, mereka punya semangat yang luar biasa. Mereka tidak gampang putus asa. Mereka mencari cara supaya orang yang ditolong ini bisa memperoleh kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan selanjutnya yang ketiga adalah iman 4 orang ini ikut ambil bagian di dalam mukjizat Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Ayat yang kelima berkata begini, ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan kalimat ini, ketika Yesus melihat iman mereka, apakah yang diperhitungkan oleh Tuhan hanya iman si lumpuh? Enggak. Tetapi juga 4 orang yang mengusung membawa orang yang sakit lumpuh, itu yang diperhitungkan juga oleh Tuhan. Jelas ayat yang kelima ini berkata, ketika Yesus melihat iman mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan kita untuk bersekutu, tidak hanya berdoa secara pribadi dengan Tuhan, tetapi waktu-waktu tertentu Tuhan ingin supaya kita bersekutu, berkumpul, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan ayat ini memberikan pengajaran kepada kita semua betapa pentingnya kebersamaan. Satu iman saja, satu orang yang beriman saja diperhitungkan oleh Tuhan sebagai satu kebenaran. Apalagi ditambah oleh 4 orang yang punya iman, punya semangat, orang yang tidak putus asa, yang punya harapan untuk kesembuhan 1 orang ini. Maka ayat yang kelima ini
diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan melihat iman mereka, keempat orang ini ditambah satu orang yang sakit ini, maka tergeraklah hati Tuhan untuk menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Mari kita lihat di ayat yang ke-12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh bukan karena Tuhan hanya melihat iman orang yang lumpuh ini, tetapi Tuhan juga melihat empat orang yang bersama-sama menolong orang yang lumpuh ini. Mereka punya iman yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kebersamaan, persekutuan. Kita bisa bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita, jemaat yang lain. Karena iman mereka juga akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan iman percaya kita juga bisa memberikan kekuatan kepada mereka. Luar biasa. Pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua, iman yang menghasilkan mujizat adalah iman yang tidak gampang putus asa. Iman yang memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain. Iman yang dikerjakan bersama-sama, dan itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita